أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelanjutan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Melanjutkan lagi bacaan kita dari surah Asy-Syu'ara, di mana dalam perjumpaan yang lalu kita sudah melihat
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang satu kaum yang pandai, satu kaum yang pakar berkaitan dengan pertanian dan juga berkaitan dengan arsitektur, yaitu kaum Nabi Saleh yang dinamai dengan kaum Ad atau kaum Samud. Malam hari ini ayatnya disambung lagi dengan satu kaum lagi, satu bangsa yang lain, yaitu bangsa dari kaum Nabi Lut. Bangsa kaum Nabi Lut. Nabi Lut dengan kaumnya datang, kisah mereka sesudah kisah Nabi Saleh. Dan mereka adalah tempatnya dekat, tidak jauh. Kalau Nabi Saleh berada di Madain, yaitu di utara Saudi Arabia, Nabi Lut itu di atas lagi di utara, ke Syam, yaitu ke kawasan Palestina, ke Jordania dan Palestina. Nah, dekat di situ kisahnya. Dan tidak lama, kejadian yang menimpa kaum Nabi Saleh yang telah kita sebutkan minggu lalu dengan kejadian yang menimpa kaum Nabi Lut ini tidak lama. Mereka mendapatkan masing-masing hukumannya. Jadi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, yaitu dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kazzabat qaumul lutinil mursalin. Sungguh telah kaum Nabi Lut ini telah mendustakan para nabi. Kita sudah sebut para nabi tersebut bukan banyak nabi atau banyak rasul yang diutus kepada kaum Nabi Lut tersebut, tapi seorang saja, yaitu Nabi Lut. Al-Quran menyebutkan beriman kepada seorang nabi berarti beriman kepada semuanya. Menolak iman kepada seorang nabi berarti menolak kepada semuanya. Maka dari itu dikatakan rasul mursalin, para rasul itu padahal hanya Nabi Lut saja. Dengan mereka tidak beriman kepada Nabi Lut, berarti mereka tidak beriman kepada seluruh rasul. Rasul. Jadi kaum Nabi Lut ini mereka berada yang disebut di dalam Al-Quran kaum yang disebutnya Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat ini ada di kawasan, ada sana 5 negeri atau 5 wilayah. Wilayah yang kita sudah sebut, Yordania dengan Palestina. Di sana dulu ada 5 negeri yang namanya, pertamanya Sabah. Sabah bukan negeri Sabah Malaysia. Sabah, satunya lagi Sarah, yang satu lagi Amarah, yang keempatnya Duma, yang kelimanya Sodom. 5 negeri ini dalam satu kawasan. Mungkin disebutnya confederation lah waktu zaman dahulunya gitu. 5 terdiri dari 5 negeri. Mereka ini memang orang-orang yang hebat ketika itu. Mereka gotong royongnya sangat kuat. Mereka bekerja dengan gigih, meninggalkan anak, meninggalkan istri, mereka pergi ke asalnya seperti gitu. Dari kelima tersebut yang paling besar yaitu wilayahnya yaitu wilayah Sodom. Wilayah Sodom. Belum ada nabi, belum ada apa di sana. Apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Babilonia untuk hijrah karena sudah tidak sesuai dengan Namrud dan pengikutnya, maka Nabi Ibrahim hijrah. Dari Babilonia Nabi Ibrahim hijrah diikuti oleh 2 orang. Seorang adalah istrinya Sarah. Sarah istrinya ikut dan juga keponakannya. Keponakannya ini siapa? Lut. Namanya Lut karena Lut ibni Haran ibni Azar. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah Ibrahim ibni Azar. Jadi Lut adalah anak daripada saudara lelaki Ibrahim. Jadi ikut mereka bertiga. Mereka bertiga hijrah pergi ke utara, yaitu ke kawasan Syam. Ke kawasan Syam. Sesudah dari sana mereka melintas pergi ke Mesir. Di Mesir ada kisah-kisah yang lain. Kemudian mereka kembali ke Palestina lagi. Kembali ke Palestina, di tengah jalan Nabi Lut ada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbicaraan daripada Nabi Ibrahim, wahai Lut, kamu diutus ke Sodom. Jadinya Nabi Lut ini bukan orang asal.
Karena Sadum kan sudah kita sebut, dia di mana? Di kawasan Palestina. Di kawasan Palestina. Sedangkan Nabi Lut asalnya dari mana? Babilonia, di kawasan Irak. Di kawasan Irak. Jadi diperintahkan. Karena semua nabi, kecuali Nabi Lut, semuanya dari kaumnya. Dari kaumnya sendiri. Tidak dari bangsa lain, tidak dari orang yang lain. Tetapi Nabi Lut ini diutus seperti begitu. Ya, orang asing yang diutus ke Sodom. Jadi di Sodom ini asalnya seperti begitu. 5 negara tadi. Orangnya hebat negara tersebut. Karena mereka ini terkenal. Kalau di mananya ke utara kan di laut Mediterania itu ke utara. Mereka termasuk juga pelaut-pelaut yang gigih, orang-orang petani-petani yang hebat-hebat. Gotong royongnya memang kuat. Yang ini yang dimiliki oleh 5 negeri tadi, Mu'tafikat ini tidak disukai oleh iblis. Karena apa? Iblis tidak mau melihat ada persatuan. Iblis tidak suka melihat umat satu bangsa itu kokoh dengan gotong royong yang kekuatan sesama mereka. Iblis nggak mau itu. Maafinnya kena? Kurang tuh sama. Gua kayak begini. Sidang kabinet ini buah besar. Ini ya satu aja. Baik. Jadi nggak mau gitu. Iblis sudah banyak mencoba untuk menyesatkan Mu'tafikat ini, warga negara Mu'tafikat yang terdiri dari 5 negeri, yaitu Sabah, kita sebutkan tadi, Duma, Amarah, Sarah, dan Sodom. Tetapi nggak pernah berhasil. Karena apa? Mereka kuat dalam persatuannya. Hanya apa yang dipikirkan oleh iblis? Karena iblis memang iblis dari zaman Nabi Adam, dia sudah mengganggu, dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan semuanya. Karena dia merasa apa? Merasa balas dendam, merasa iri dengan Nabi Adam. Aku akan sesatkan semua keturunannya ini, kecuali hamba-hambanya yang soleh, yaitu orang-orang yang ikhlas. Maka dari itu mulai disesatkan. Yang disesatkan pertama adalah Habil. Qabil dengan Habil. Qabilnya yang disesatkan. Sesudah itu nanti terjadi peperangan yang mana sudah dimulai dari Nabi Sis, orang-orang gunung dengan orang-orang pesisir. Orang pesisir keturunan Qabil, orang gunung keturunan Habil dan saudara-saudara yang lain. Mereka tadinya tidak bersatu. Karena apa? Permusuhan. Qabil termasuk orang-orang yang jahat karena keturunan yang telah membunuh. Akhirnya terjadi di sana. Pertama sekali berlaku sudah disuruh oleh Nabi Sis, orang-orang gunung, jangan suka kamu pergi ke pesisir. Tapi kehidupan zaman berubah, akhirnya ada juga yang jalan-jalan ke pesisir. Dan apa terjadi? Sejarah banyak, akhirnya berlakulah kesalahan zina yang pertama antara orang-orang gunung dengan orang-orang pesisir. Maka terjadi dengan peperangan Nabi Idris. Kesalahan yang satu. Sedang yang pertama berkaitan dengan syirik. Itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berada dengan siapa? Waktu zaman Nabi Nuh. Nah, apa yang terjadi sesudah itu? Suatu kesalahan lagi yang luar biasa, yaitu yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yang mana belum pernah terjadi. Kalau kita lihat yang lalu kan berkaitan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, itu ada persamaan di antara mereka. Bisa disambung. Misalnya bagaimana zaman Nabi Nuh, teknologi telekomunikasinya yang sudah hebat waktu itu. Telekomunikasi elektrik sudah hebat waktu zaman Nabi Nuh. Kemudian zaman Nabi Hud, bagaimana mereka sudah hampir membuat obat-obat, yaitu bisa obat-obat tersebut mereka coba supaya mereka bisa panjang umur. Waktu zaman Nabi Nuh, Nabi Hud. Maksud zaman Nabi Soleh, bagaimana mereka membuat peraturan dalam irigasi dan yang lainnya. Itu hebat. Itu kesamaannya. Tetapi waktu sampai kepada kaum Nabi Lut, ini yang luar biasa. Maka itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya kaum Nabi Lut ini seperti begitu, bagus orangnya. Hanya karena disesatkan oleh iblis, akhirnya mereka melakukan sehingga Allah mengutus Nabi Lut ke sana. Bukan dari orang bangsa Lutnya sendiri, yang 5 negeri tersebut bukan dari. Tapi orang lain.
Karena kalau bangsa yang dari 5 tersebut semuanya akan terkontaminasi itu. Nah, sudah terkontaminasi oleh kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di lima negeri. Maka diperlukan dari orang lain, orang-orang dari luar tersebut. Apa yang terjadi pada kaum Nabi Lut ini? Kenapa sampai terjadi bahwa mereka ini menjadi orang-orang yang sodomi, orang-orang yang liwat, luti, yang menyukai sesama mereka, yaitu menjadi homoseksual dan juga lesbian di antara mereka yang terjadi apa? Karena ketika itu setan atau iblis di sini mereka mempengaruhi orang-orang sodomi tadi. Dia tidak bisa membuat apa-apa acara yang bisa menyesatkan orang-orang Sodom yang 5 negeri tersebut. Akhirnya mereka si iblis ini membuat satu helah, yaitu si iblis ini menjelma sebagai seorang pemuda yang tampan. Nah, pemuda yang tampan yang ada. Apa yang dilakukan oleh pemuda tampan ini? Dia ini merusak apa yang dibangun oleh 5 negeri tersebut. Kan kita sebut orangnya bekerjanya keras, pergi sana, pergi sini, bekerja, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Akhirnya mereka berada di tempatnya tersebut. Nah, di sana ketika mereka sedang bekerja atau apa, akhirnya apa yang dikumpulkan, apa yang disimpan oleh orang-orang negeri tersebut, ini dihancurkan oleh siapa? Oleh si iblis ini. Oleh si iblis yang menjelma menjadi seorang anak muda yang handsome, yang tampan. Akhirnya orang-orang ini siapa yang merusak? Kita punya kerja semua, hasil kerjaan kita semuanya dirusak. Siapa yang merusaknya? Mereka belum tahu siapa penyebabnya. Akhirnya mereka siasat apa yang terjadi. 2 hari 3 hari mereka melakukan siasatan, dan pada hari berikutnya dilihat memang yang merusak ini siapa? Anak muda ini. Anak muda yang cakap, yang menawan. Anak muda yang menawan dikatakan. Akhirnya mereka tahu, ditangkap. Hanya mereka apa hukumnya untuk si anak muda ini? Mereka semua sepakat akan dibunuh. Hukumnya akan hanya ketika mereka mau membunuh, mereka mau tahu siapa orang tuanya. Ya kan? Siapa tahu orang, mereka semua tidak kenal siapa orang tua orang ini, anak ini. Nggak ada yang kenal. Akhirnya mereka disimpan dulu si orang ini, si pemuda ini tinggal dan dijaga sebelum dia dibunuh, dijaga. Jadi ketika mereka menjaga si iblis ini yang menjelma menjadi seorang pemuda, si iblis ini sudah mulai permainan ketika itu. Jadi waktu malam si iblis ini dia dijaga oleh penjaga dari kaum Sodom tadi. Katanya ketika dijaga dia menangis. Malam-malam dia menangis. Ketika menangis dengan suara yang menyayat hati, akhirnya penjaganya juga kasihan gitu. Melihat, kenapa kamu menangis gitu? Bikin kemarin-kemarin kamu tidak ada nangis, sekarang kok bisa menangis begini? Kata si iblis yang menyamar ini, katanya, wahai Tuhan, kalau menangis malam ini biasanya saya dipeluk oleh ayah saya. Biasanya dipeluk oleh ayah saya. Kalau begitu, kalau mau tolong peluk saya, supaya tidak menangis lagi. Itu permintaan si pemuda tadi. Ketika si penjaga tersebut merasa iba, akhirnya dipeluk juga. Dipeluk si anak tersebut supaya jangan, biasa kan kalau kita kalau ada orang nangis, siapa yang nangis kan kita peluk, supaya dia jangan menangis. Akhirnya dipeluk. Hanya ketika peluk tersebut, apa yang dilakukan oleh iblis, dia menggerak-gerakkan badannya sehingga badan yang memeluk merasa ada sesuatu getaran gitu. Yang terjadi, yang tidak pernah terjadi sebelumnya kan, tidak pernah. Ketika digerak-gerakan, bahasa kitanya gerak-gerakan erotis seperti itu, akhirnya kawan kita yang menjaga itu terganggu pikirannya, dan akhirnya dia hidup dengan keadaan seperti itu, seperti berhadapan dengan istrinya, tersebut. Akhirnya si iblis tahu, kan sudah kena perangkap kan. Akhirnya dilihatkan seperti itu, disebutkan oleh iblis,
Kalau begitu begini caranya. Begini caranya. Akhirnya dikasih tahu caranya. Sekarang mendatangi anak muda itu. Yang menjaga lelaki, yang itu kan anak mudanya. Akhirnya mulai di situ. Dilakukanlah perbuatan sodomi tadi, perbuatan homoseksual yang pertama. Akhirnya ceritanya seperti itu. Ketika selesai dalam keadaan seperti begitu, keesokan harinya si iblis sudah tidak ada. Tapi ini sudah ada cerita dari pengawal tadi, dari penjaga. Ceritanya begini dan begitu. Apa yang cerita? Sesama mereka begitu, betul seperti itu. Akhirnya mulai sesama mereka mencoba. Sesama mereka mencoba. Dan sesudah itu akhirnya mereka menikmati keadaan yang demikian. Mulai dari sana. Ini kisah seperti begini. Kita lihat karena dalam keadaan itu asalnya ada dua riwayat. Nah, riwayat yang pertama ini dikatakan. Yang satu lagi karena di dalam ayat yang lain ada disebutkan bahwa mereka ini wataqta'unas sabil, memutuskan jalan. Memutuskan jalan dalam ayat yang lain ini maksudnya tadi perbuatan mereka ini dia menjaga jalan ketika orang lalu di negeri mereka, ketika lalu di negeri mereka tidak punya apa-apa, mereka akan mendenda orang tersebut yang lalu di negeri mereka dan mereka akan melakukan perbuatan sodomi tersebut. Nah, itu satu riwayat yang lain. Itulah mula-mulanya pertama. Pertama kejadian sodomi tersebut dari segi sejarahnya. Nah, ya, kalau kita lihat di sini seginya adalah Lut kaum. Nah, bagaimana dengan perempuannya? Adalah riwayat yang di sini disebutkan iblis sesudah gitu melihat kepada perempuan, dia menjelma menjadi perempuan. Dia akhirnya memfitnah perempuan tersebut. Lihat suami-suami kamu itu lakunya sama lelaki sesama mereka. Mereka tidak mau lagi dengan kamu. Nah, kamu berbuat dengan sesama kamu. Dikasih contoh oleh si iblis. Terjadilah apa yang terjadi. Maka dari itu hubungan mulai dari sana. Apa yang ada. Walaupun di dalam riwayat yang lain, yang lesbian ini katanya lebih dulu, yaitu waktu zaman sesudah Nabi Soleh. Mereka pertama sekali yaitu disebutnya di suatu namanya sumur di Yaman. Mereka ini perempuan kebanyakannya terjadi pertama. Maka itu dikatakan yang dahulu adalah perempuan. Makanya kita sebutnya LGBT, lesbian dulu. Karena lesbian dulu lebih dulu. Yang homoseksualnya sesudah itu. Homoseksualnya sudah, yaitu zaman Nabi Lut. Nabi Soleh kan lebih dulu. Nabi tersebut. Jadi dimulai seperti itu. Kaum Lutnya seperti itu. Makanya dikatakan di sana di dalam ayatnya Atatuna zukrana minal alamin. Apakah kalian mendatangi lelaki sesama kamu untuk melakukan perbuatan yang memang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keharmonian manusia, untuk kenikmatan manusia hidup di dunia. Yang mana perbuatan tersebut adalah fitrah, natural. Fitrah adalah natural, yaitu antara lelaki dengan perempuan. Yang seperti fitrahnya sebegitu. Allah sengaja menciptakannya seperti begitu. Untuk manusia hidup harmoni. Dalam ketentraman, dalam kedamaian. Nah sekarang dirubah. Yaitu misalnya lelaki dengan lelaki. Tidak sama. Perempuan dengan perempuan. Tidak sama. Maka itu di luar daripada fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum. Kalian meninggalkan perempuan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kalian lebih memilih bersama dengan sesama kalian, sesama lelaki yang ada. Kalau kita lihat Nabi Lut ini lain dengan nabi yang lain. Nabi dengan yang lain. Karena kita lihat di sini yang pertama sekali urusan Nabi Lut ini yaitu untuk mengembalikan manusia ke fitrahnya. Fitrahnya yaitu berkaitan dengan fitrah antara lelaki dan manusia. Hanya itu saja. Maka itu dikatakan di sini, dikatakan bal antum qaumun adun. Kalian termasuk bangsa yang melampaui batas. Batasan-batasan lelaki dengan perempuan. Kalian telah menjadikannya berubah. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka dikatakan adun. Kalian ini melampaui batas. Selama itu
Jadi katakan Nabi Lut ini hidup bersama dengan mereka ini selama beberapa tahun. Karena Nabi Lut ini pertama sekali mempunyai seorang istri dengan 2 orang anak perempuan. Datang ke negeri Sodom, tinggal di negeri Sodom. Meninggal istrinya yang pertama. Akhirnya Nabi Lut kawin sama orang Sodom, orang tempatan. Dan melahirkan 2 orang anak juga, perempuan. Duanya anak perempuan. Jadi ada 4 orang anak daripada Nabi Lut tersebut. Nanti kita akan lihat bagaimana yang terjadi dengan mereka. Jadi ketika sudah menyeru kepada kaum Nabi Lut tersebut, akhirnya kaum Nabi Lut sudah tidak suka. Mereka sudah tidak senang dengan keberadaan Nabi Lut, maka mereka menjaga. Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Wahai Lut, kalau kamu tidak diam, kalau tidak mau berhenti daripada seruan kamu supaya kami melakukan seperti yang kamu inginkan, menyembah Allah, tidak melakukan sodomi, tidak melakukan lesbian, jangan menyuruh kami untuk melakukan ini dan itu. Kalau kamu tidak berhenti, latakunanna minal mukhrajin. Kamu pasti akan menjadi salah seorang yang akan diusir. Diusir dari negerinya, minal mukhrajin. Kata Nabi Lut, karena sudah keadaan seperti begitu, Nabi Lut bilang, qala inni li'amalikum minal qalin. Aku apa yang kalian lakukan tersebut sangat benci. Qalin, sangat benci. Mukri, sangat tidak suka apa yang kamu lakukan tersebut. Maka itu dalam ayat yang lain, wahai orang-orang kamu harus kembali ke fitrah, ikut haula ibanati, mereka ini perempuan, anak-anak perempuanku, ikhtar kamu. Mereka menjawab, malana haq, kami tidak suka. Kamu kan tahu kami tidak suka dengan perempuan, masih tetap kamu meminta kepada kami untuk melakukannya. Kami tidak suka. Akhirnya sudah sampai deadlock, sudah tidak ada jalan lagi. Nabi Lut dengan siapa? Dengan kaumnya tersebut. Akhirnya Nabi Lut berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku. Di sini wa ahli mimma ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Di sini hanya Nabi Nuh dengan Nabi Lut dengan keluarganya. Tidak ada pengikut. Sama Nabi Lut tidak ada pengikut ketika itu. Yang di apa namanya? Ayat berikutnya, fanajainahu wa dan kami selamatkan dia dan keluarganya. Pengikut Nabi Lut tidak ada. Illa baitim minal mu'minin. Dalam ayat yang lain, kecuali serumah yang mana mereka termasuk orang beriman. Siapa? Rumah Nabi Lut. Sedangkan semuanya tidak ada. Semua tidak ada yang ikut dengan Nabi Lut tersebut. Yang ada hanya 2 anak perempuannya tadi. Dengan 2 anak perempuan. Jadi ada 4 tersebut. Mereka akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali illa ajuzan fil ghabirin. Istri Nabi Lut yang sudah tua. Perempuan yang sudah tua. Yang mana dia tidak ikut, tidak beriman kepada Nabi Lut. Dia lebih suka, lebih condong untuk mengikuti kaumnya. Mengikuti kaumnya tersebut. Dan dengan demikian dammarnal akharin, kami binasakan semuanya. Sudah selesai. Kalau Nabi sudah keluar dari satu negeri itu akan binasa. Semuanya binasa. Nabi keluar dari satu negeri, semuanya binasa. Sampai Nabi Muhammad keluar dari Mekah binasa. Karena apa? Kalah sudah. Kecuali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari Babilonia, tapi tidak dihukum di sana. Karena apa? Nabi Ibrahim tidak meminta mereka supaya dihukum. Apa yang terjadi hanya dengan rajanya saja. Tapi semua Nabi keluar dari negerinya, semuanya dimanasakan kaumnya tersebut. Maka itu Nabi Lut juga keluar dari sana, diperintahkan, wahai Lut, fa'asri bi ibadi. Malam hari ini kamu pergi. Malam hari ini sebelum subuh. Sebelum kamu bawa keluarga kamu keluar dari sini. Wala yaltafit ahadum minkum. Jangan menoleh seorang pun dari kalian. Kamu pergi keluar subuh tersebut. Makanya dammarna.
kami binasakan semuanya. Apa dengan binasanya? Amtarna alaihim matara. Kami turunkan hujan. Kami turunkan hujan batu dari langit, bukan hujan air, bukan hujan air, hujan batu di sana. Famsa amatarul munzarin. Maka sangat buruklah hujan orang-orang yang telah diberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dikumpulkan. Dan dikatakan bahwa mereka semuanya menjadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua negeri tersebut mempunyai nama masing-masing, dan nama tersebut telah tertulis di dalam batu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada bangsa dari 5 negeri tersebut yang sedang berada di luar negeri, ketika hukuman mereka tidak terkenakan hukumannya, karena yang hukum di negeri tersebut yang sebelum tadi. Yang mereka sedang ada dikatakan sedang ada di Mesir. Ketika mereka sedang ada di Mesir, yaitu di pasar-pasar Mesir, warga negara Mu'tafikat ini yang 5, ketika terjadi hukuman tersebut, mereka tidak ada angin, tidak ada apa, tahu-tahu batu mengenai mereka dan langsung mereka binasa. Karena ini sudah tertulis nama-nama, musawwamatun, semuanya telah ada nama batu sampai orang-orang yang berada di Mesir tersebut. Maka di sana dikatakan ini semuanya adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mempercayainya. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu, Dia adalah yang Maha Perkasa. Bisa saja melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, siapa saja yang menantangnya, Dia Maha Perkasa. Tetapi di samping itu Ia adalah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bisa baca dari ayat-ayat yang dari surah Asy-Syu'ara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ada kegunaan manfaat dari apa yang kita baca. Wallahu a'lam.